Oke, sekarang kita masuk ke dalam masalah-masalah yang sering terjadi di karburator. Jadi masalah-masalah yang sering terjadi di karburator itu ada bermacam-macam ya. Contohnya mesinnya tersendat-sendat pada saat stasioner. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Putra Nababan Channel. Oke, dalam video yang kali ini saya akan membahas tuntas masalah-masalah yang terjadi di karburator ya. Dan sistem-sistem bahan bakar, fungsi sistem bahan bakar. Baik itu yang karburatornya sering banjir ataupun yang masalah-masalah langsam tidak beraturan. Baik itu juga berhubungan dengan tarikannya yang lemah ya. Berhubungan juga dengan karburator itu ya. Oke, namun sebelum itu kita memahami apa itu fungsi sistem bahan bakar tersebut. Oke, jadi fungsi sistem bahan bakar itu sendiri adalah sebagai penyuplai bahan bakar cair. Dan yang kedua, membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang tiga, mengubah bahan bakar cair menjadi kabut. Dan yang keempat, mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin sepeda motor itu sendiri ya. Oke, jadi ngomong masalah karburator di sini kita akan membahas apa sih karburator itu. Kebanyakan kita tahu karburator, namun kita tidak tahu apa arti dari karburator tersebut dan apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya. Oke, di video yang kali ini saya akan membahas itu. Jadi karburator itu sendiri adalah tempat percampuran bahan bakar dengan udara. Itu adalah pengertian daripada karburator. Dan fungsi-fungsi karburator tersebut yaitu merubah bahan bakar cair menjadi gas atau proses pengkabutannya, dan mencampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat. Yang ketiga itu menyuplai bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar sehingga terjadi proses pembakaran di ruang bakar ya, supaya sepeda motornya bisa hidup. Dan yang terakhir itu karburator ini untuk mengatur putaran mesin atau RPM mesin ya. Oke, di sini ada beberapa komponen-komponen yang ada di dalam karburator. Yang pertama itu ini ada pelampungnya. Lalu sini juga ada jarum pelampung. Ini yang kita sering sebut spuyer angin ya, atau juga ini bahasa bukunya ini namanya slow jet. Dan yang ini yang sering disebut spuyer minyak, bahasa bukunya ini main jet, bahasa tekniknya. Oke, jadi karburator ini dapat bekerja karena adanya tekanan atmosfer, kevakuman, dan prinsip perbedaan tekanan atau Venturi. Dan di sini di karburator ini ada beberapa teknologi tambahan. Dan di sini ada ini namanya TPFC yang berfungsi untuk menyuplai bahan bakar tambahan itu ya. Fungsinya untuk menghindari penurunan tenaga mesin pada saat kita angkat gas tiba-tiba, agar pencampuran bahan bakarnya stabil. Ini dia namanya TPFC. Dan di sini hanya ada dua, satu lagi ACP atau juga air cut valve yang berfungsi untuk mengurangi ledakan pada knalpot ya. Pada saat kita penurunan gas itu RPM mesin turun dari tinggi ke rendah, itu fungsinya untuk mengurangi ledakan di knalpot. Jadi kalau sepeda motornya ada ledakan-ledakan di knalpot, bisa jadi itu permasalahannya dari sini, dari ACP-nya.
Jadi di sini saya akan bahas cara kerja daripada karburator itu sendiri. Yang pertama pada sistem pelampung ini. Sistem pelampung. Oke, pertama pada sistem pelampung. Fungsinya ini untuk mengatur volume bensin. Oke, jadi cara kerja pelampung ini sendiri yaitu ketika volume bensin turun, pelampung akan turun membuka jarum pelampungnya ini ya. Ini dia. Jadi pelampungnya turun seperti ini. Kita pasang aja ya. Ketika volume bensinnya itu turun, pelampung akan turun membuka jarum pelampung ini ya. Seperti ini dia membuka jarumnya. Dan itu adalah cara kerja dari pelampung ini sendiri. Jadi kalau sepeda motornya itu yang sering-sering banjir itu masalahnya ada di sini. Di jarum pelampungnya ini. Bukan dari sini ya. Dan yang kedua cara kerjanya itu pada sistem cok. Di sini nggak ada sistem cok. Sistem cok itu untuk memperkaya campuran bensin dan udara pada saat mesin dingin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam masalah-masalah yang sering terjadi di karburator. Jadi masalah-masalah yang sering terjadi di karburator itu ada bermacam-macam ya. Contohnya mesinnya tersendat-sendat pada saat stasioner. Dan di sini saya akan beritahu itu masalahnya terjadi karena pencampuran bahan bakarnya ini, bahan bakar dengan udara yang ada di venturi ini tidak seimbang. Otomatis bila pencampuran bahan bakar dan udara tidak seimbang, pembakaran juga tidak akan sempurna ya. Sehingga putaran mesin tersendat-sendat. Dan cara mengatasinya itu tidak begitu sulit. Kita cukup putar setelan anginnya ini sampai kita mendapatkan RPM mesin yang normal. Jika dengan cara yang pertama ini tidak bisa, masih ada dua cara lagi yang harus kita buat. Yang pertama itu kita ganti spuyer main jetnya ini atau spuyer minyak ke ukuran yang lebih besar ya. Lalu kita ganti jarum pistonnya ini ke ukuran yang lebih kecil agar mendapatkan pencampuran yang sempurna. Oke, jadi masalah yang ada lagi itu sering terjadi tarikannya yang lemah. Masalah ini juga hampir sama yang pertama tadi yang saya bilang itu. Pencampuran bahan bakar yang tidak sempurna, dan cara mengatasinya ini kita ganti main jetnya ke yang lebih besar ya. Lalu masalah sepeda motornya mengeluarkan asap hitam. Umumnya ini sering dikatakan di bengkel karburator terlalu basah ya. Artinya ini bahan bakar yang masuk ke venturi terlalu banyak dari takaran yang seharusnya. Sedangkan udara yang masuk sedikit. Jadi cara mengatasinya ini kita cukup buka setelan anginnya ini. Kita buka setelan anginnya sampai kita mendapatkan RPM yang normal. Jika dengan cara ini tidak berhasil, ada cara lain lagi yang harus kita lakukan. Dua cara lagi. Sebenarnya semua ini hampir berhubungan ya, cara-cara mengatasinya ini.
Yang cara pertama kita ganti main jetnya ini ke yang lebih kecil. Kalau yang pertama tadi kan ke yang lebih besar, dan ini ke yang lebih kecil agar tidak terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke sini dan karburatornya tidak terlalu basah. Lalu kita ganti jarumnya ke yang lebih besar, jarum pistonnya. Oke, masalah yang putaran mesin atau RPM-nya lemah. Masalah ini terjadi karena bahan bakar yang masuk ke pentur ini terlalu sedikit dan udara terlalu banyak. Cara mengatasinya, kita cukup ganti jarum ke yang lebih kecil. Jarum piston kita ganti ke yang lebih kecil dan kita putar setelan anginnya ini karena mengencangin. Kita putar, kita tutup sampai kita mendapatkan RPM yang normal ya. Oke, jadi masalah yang terakhir itu tenaga mesin berkurang. Ini yang sering saya dapati, permasalahan-permasalahan yang ada di karburator yang 5 ini. Jadi yang terakhir yang saya dapati itu permasalahannya ini mesinnya, tenaga mesin kurang. Jadi permasalahan ini terjadi karena pencampuran udara dan bahan bakar di karburator itu terlalu banyak, atau sering juga disebut dengan banjir. Dan cara mengatasinya ini, kita cukup cuci karburator, lalu putar setelan udara, setelan angin, sampai kita mendapat RPM yang normal. Jika dengan cara ini tidak berhasil, kita ganti main jetnya ke ukuran yang lebih kecil. Ganti main jetnya ke yang lebih kecil. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam otomotif. Sampai jumpa di video yang berikutnya.